Roland itu, Carola Vin. Ya, selamat sore semuanya. Sini tidak terlihat ini menginjilkan makhluk. Iya, abang ini Islam Kristen bang? Saya Kristen. Oh bang Kristen. Ya ada apa foto apa itu bang? Kalau sudah tahu bang? Ya, foto yang sesuai dengan stiker di sini, menginjilkan makhluk atau menginjili makhluk, menginjil segala Iya, makhluk. iya. Ya silakan bang. Ya, jadi kalau di Bible ada meminta untuk menginjili segala makhluk. Nah, itu yang saya pikir saya berusaha untuk memahaminya dan mempraktekannya. Sayangnya tadi orang Kristen belum membagikan bagaimana caranya menginjili makhluk. Kalau menginjili makhluk dengan cara mengonsumsi B2 itu kan membawa ketakutan bagi B2 justru. B2, B1, bebek itu membawa ketakutan bagi mereka. Jadi ya tidak menginjili sebenarnya. Sementara arti menginjili kan Injil itu sendiri berarti kan kabar baik. Jadi kalau mau menginjil segala makhluk termasuk hewan berarti diantaranya dengan mempraktekkan tidak membawa ketakutan, tidak membawa teror pada mereka. Bagaimana supaya mereka tidak teror, tidak ketakutan, tidak kesakitan? Ya dengan cara tidak mengkonsumsi, termasuk tidak mengkonsumsi B2, B3, B1 dan bebek. Demikian sharing saya. Kalau boleh tanya, izin, untuk menginjilkan B2 gimana itu caranya? Mantap, bagus pertanyaannya. Dengan cara ya tidak mengkonsumsinya, bahkan ya peternakan B2 itu sebaiknya tidak usah saja B2 itu diternakkan. B2 itu ditaruh saja, diletakkan ke posisi mereka, habitat asli mereka. Terus kalau mereka yang sebagian konsumsi gimana itu? Ya, mereka itu harus disadarkan akan kejadian 1 ayat 29 bahwa yang diberikan ketetapan untuk dikonsumsi ya, dijadikan menu itu adalah tumbuh-tumbuhan sesuai kejadian 1 ayat 29 dan sesuai dengan Roma 14. Roma pasal 14. Nah, di Roma 14 itu ada spiritual ya, ada semangat di situnya. Ada spirit untuk sebenarnya tidak mengkonsumsi. Untuk boleh kembali ke kejadian 1 ayat 29. Demikian ringkas atau singkatnya. Kalau boleh saya tahu, ada ini kan yang saya baca juga antara TB1, TB2 di tahun 1974 setiap 50 tahun sekali bertukar versi. Itu gimana sih penjelasannya sebenarnya? Kalau secara keseluruhan ya. Ya, Kalau nggak tahu secara yang baca keseluruhan ya. begitu. Apakah akan ada datang nanti kelak TB3, bahkan TB-TB seterusnya? Ya, namanya kan terjemahannya kan yang direvisi. Jadi ya bahasa kan berkembang. Jadi ya TB3, TB4 tidak menutup kemungkinan. Sudah banyak sebelumnya kan terjemahan dengan nama yang berbeda. Apakah firman-firman Tuhan itu ada TB3 dan selanjutnya? Kalau aslinya kan tidak. Nah, itu Aslinya dia. tidak. Terjemahannya saja yang disesuaikan. Nah, itu Karena dia bahasa gadrul jadinya kan? ya, jadi ya kalau tentang terjemahan-terjemahan ada perubahan, saya berdoa semoga terjemahan yang muncul itu semakin mendukung untuk menginjilkan. Di sini stikernya di sini menginjilkan ya. Untuk menginjili segala makhluk termasuk ke ya hewan-hewan yang sekarang ini masih secara wajar dieksploitasi.
Dan aku ada baca juga kenapa umat Kristiani itu uh, menuhankan seperti sifat denomnya denominasi ya. Menggunakan metafora-metafora atau simbol-simbol. Kadang membingungkan juga ya kan? Ya semuanya itu jangankan bagi yang di luar kekristenan, bagi saya mungkin tidak membingungkan ya, tapi bagi saya sebenarnya mengecewakan karena mengatakan mentuhankan Allah tetapi sebenarnya mentuhankan lidah dan perutnya. Padahal sudah tertulis dalam Filipi 3 ayat 19 untuk hati-hati agar tidak mentuhankan perut, supaya perut bukan menjadi Tuhan dan aib bukan jadi kemuliaan. Dan dalam prakteknya sepertinya ya bagi saya masih kecewa karena ya aib itu diagung-agungkan. Aib dalam arti menerima manusia sebagai makhluk yang ya mulia. Memang benar makhluk yang mulia, tetapi manusia tidak punya hak untuk membuat eksploitasi. Memang ada dalam Kejadian 1 ayat 28 untuk menguasai segala yang di darat, di laut, di udara. Tetapi menguasai itu kan tidak mesti harus mengkonsumsi. Menguasai kan bisa juga dengan mengamankan diri, misalnya dari predator, dari ular. Tidak perlu mengkonsumsi kan? Gitu. Seperti contoh kayak apa ya? Mereka kan punya PL terus PB ya. Ibrani Ya. dan Yunani kan sebenarnya bahasanya kan berbeda. Gimana mereka bisa memutuskan dengan ini apa namanya perkataan-perkataan yang disamakan gitu? Aku pun kurang paham juga tentang itu. Padahal mereka kan negaranya kan bahasanya kan berbeda kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.